Halo adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap yang siap, sikap yang hormat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh, saya mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, saya mau tumbuh. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Pimpinlah agar kami boleh beribadah dengan baik. Biarlah kami boleh Tuhan pimpin untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Koko. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang dengan pengumuman, hari Minggu seperti biasa kita akan beribadah jam berapa? Jam 1 siang ya. Jangan telat ya adik-adik, kita akan beribadah bersama-sama. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil sikap yang siap, sikap yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami agar kami boleh fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus agar kami boleh mengerti firman Tuhan serta boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ngapain dulu? Kita mau berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat mengerti tentang firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya Cici mau nanya dulu nih, minggu kemarin tuh ada cerita tentang apa sih? Ayo coba diingat-ingat dulu minggu kemarin cerita tentang apa ya? Minggu kemarin siapa yang bawain ya? Coba diingat-ingat dulu. Iya betul, minggu kemarin itu cerita tentang Daud. Kenapa Daud? Daud melawan Goliat. Siapa yang menang? Daud. Terus juga Daud ada diceritain tentang Daud yang bersahabatan dengan Yonatan. Iya. Nah, hari ini Cici mau ingetin lagi nih. Cici mau ceritain tentang Daud lagi. Nah, pada waktu itu ada satu orang bernama Saul. Pasti adik-adik semua udah tahu ya siapa itu Saul ya. Saul itu adalah raja pertama di Israel. Saul itu merupakan raja pertama di Israel. Saul juga adalah papanya dari Yonatan, sahabat dari Daud. Nah, ada juga yang bernama Daud. Ini tadi kita udah bahas Daud ya. Minggu kemarin juga udah dibahas Daud itu siapa, Daud itu gimana. Nah, Daud ini pada waktu itu tadi Daud melawan siapa? Melawan Goliat yang menang Daud. Padahal Goliat itu badannya besar, tapi Daud itu badannya sangat kecil. Tapi malah Daud yang menang. Orang-orang yang melihat Daud menang melawan Goliat, mereka senang, mereka bangga kepada Daud. Lalu, tuh, Raja Saul kenapa? Coba adik-adik lihat tuh, mukanya kenapa? Dia marah, dia merasa iri, dia iri kepada Daud karena orang-orang malah memuji Daud, bukan memuji dia. Raja Saul iri, dia kesel kepada Daud sampai akhirnya dia mau mencoba untuk membunuh Daud. Dia mau melemparkan apa tuh? Coba yang dia pegang. Tombak. Dia mau melemparkan tombak kepada Daud sebanyak dua kali, tapi tidak kena. Nah, lalu Daud yang tahu bahwa Saul mau ngebunuh si Daud, dia langsung buru-buru kabur.
Dia lari dari hadapan Saul. Dia pergi jauh-jauh dari hadapan Saul. Lalu sampai suatu hari bangsa Israel mereka mau perang bersama bangsa Filistin. Tapi coba adik-adik lihat tuh. Orang-orang Filistin orangnya sangat banyak. Orang-orang Filistin mereka orangnya sangat banyak untuk perang. Peralatan-peralatan untuk mereka perang juga sangat banyak dibandingkan sama orang Israel tuh. Coba adik-adik lihat nih. Yang orang Israel yang di bawah nih, orangnya lebih sedikit daripada orang Filistin. Nah, sampai waktunya mereka perang, Saul sangat bersemangat untuk melawan orang-orang Filistin. Dia sangat bersemangat sampai dia turun dari kudanya. Dia melawan orang-orang Filistin dengan semangatnya yang penuh. Lalu sampai pada saat perang, pada saat bangsa Israel melawan bangsa Filistin, anak-anaknya Saul mati, termasuk Yonatan, sahabatnya Daud. Mereka mati karena berperang dengan orang Filistin. Lalu Saul yang tahu hal itu, dia sedih. Dia yang tadinya semangat, nih, yang tadinya tuh, coba adik-adik lihat. Yang tadinya semangat untuk melawan orang-orang Filistin, dia menjadi sedih. Dia sedih, dia kehilangan semangatnya untuk melawan orang Filistin. Lalu sampai akhirnya orang-orang Filistin itu mereka menarik tombaknya, lalu mereka meluncurkan tombaknya kepada Saul. Sampai akhirnya Saul pun terluka. Lalu Saul pun diajak pergi ke tempat yang sepi oleh pengawalnya. Sampai di tempat yang sepi, Saul bilang ke pengawalnya, "Kamu tusuk saja aku. Aku nggak mau mati sama orang-orang Filistin." Tapi pengawalnya tidak mau. Pengawalnya tidak mau membunuh Saul. Sampai akhirnya, coba adik-adik lihat tuh. Saul mengambil pedangnya sendiri, lalu dia menusukkan pedangnya ke perutnya. Dia menusukkan pedangnya ke badan dia. Sampai akhirnya Saul pun mati. Lalu Daud yang mendengar Saul dan Yonatan mati, gimana ekspresinya Daud tuh? Dia sedih, dia kesel, dia memegang pakaiannya, lalu dia merobek pakaiannya. Dia sangat sedih karena sahabatnya Yonatan mati dan juga Saul pun mati. Dia sangat sedih sampai dia merobek pakaiannya. Dia juga tidak makan, tidak minum sampai matahari terbenam. Dia sangat sedih sampai akhirnya Tuhan menyuruh Daud untuk menjadi raja Israel. Tuhan memberikan Daud tahta untuk menjadi raja Israel. Selama Daud menjadi raja Israel, dia menjadi raja yang kuat. Dia menjadi raja yang kuat, dia juga menjadi raja yang berani melawan siapapun. Dan dia juga raja yang mau taat kepada Tuhan.
Lalu singkat cerita, akhirnya Daud setelah dia memerintah selama 40 tahun, siapa yang di sini umurnya 40 tahun? Nggak ada ya. Di sini umurnya paling ya 5, 6, 7 ya. Nah, Daud ini memerintah Israel selama 40 tahun. Lama gak? Hah? Lama. Daud memerintah Israel sampai dia tua. Sampai yang tadinya dia kuat, yang tadinya dia punya tenaga yang sangat-sangat kuat, yang tadinya dia bisa melawan Goliat, yang tadinya dia benar kuat, sekarang dia sudah kehilangan tenaganya karena dia sudah tua. Karena dia sudah tua, dia akhirnya memanggil anaknya yaitu Salomo. Dia memanggil anaknya yaitu Salomo. Dia bilang ke Salomo, kamu nanti akan menjadi raja Israel. Kamu harus menjadi raja yang taat kepada Tuhan. Kamu harus menjadi raja yang mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kalau kamu taat kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan melindungi kamu. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari cerita Daud dari minggu kemarin, yang kita mau pelajarin dari cerita Daud itu apa sih? Yang kita mau pelajarin itu, yang pertama, Tuhan itu selalu menyertai kita, sama seperti Tuhan menyertai Daud. Dari yang katanya Daud adalah seorang gembala, sampai akhirnya dia menjadi raja, Tuhan selalu menyertai Daud. Tuh yang tadinya Daud melawan Goliat, yang Goliat badannya besar, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Daud juga dilindungi oleh Tuhan dari Saul yang mau membunuh Daud. Tuhan selalu menyertai Daud. Tuhan juga menyertai Cici. Tuhan juga menyertai adik-adik yang di rumah. Tuhan menyertai kita semua. Walaupun kita sedang di keadaan yang sulit, yang susah, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Lalu kita juga mau belajar dari Daud, yang dia tidak membalas kejahatannya Saul. Yang tadinya dia mau dibunuh oleh Saul karena Saul iri sama Daud, tapi Daud tidak membalas kejahatannya kepada Saul. Dia malah sedih saat mendengar Saul mati. Dia sangat sedih. Dia tidak membalas kejahatannya kepada Saul. Sama kita juga mau seperti Daud. Kita mau belajar kalau misalkan ada teman kita yang jahat sama kita, boleh gak kita jahatin balik? Nggak boleh. Kita harus memaafkan teman kita yang jahat kepada kita. Kita nggak boleh balas. Ya. Nah, sekarang waktunya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami dapat belajar dari firman Tuhan yang mau seperti Daud
taat akan Tuhan, yang mau memaafkan kesalahan setiap orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.